Ya Allah ya Rabbi Indonesia lalu ya Allah. Berilah kemudahan selalu, berilah selalu petunjukmu ya Allah. Allah bila tidak ada kekuatan tanpamu ya Allah. Beri petunjuk selalu ya Allah. Dalam cara bertindak dan cara pikir dalam semuanya ya Allah. Berikan yang terbaik selalu ya Allah. Kau pasti di tempat kebaikan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Kontroversi tentang instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang penegakan protokol kesehatan dan penanggulangan COVID-19 masih terus berlanjut. Dan yang paling banyak mendapat sorotan adalah adanya ketentuan, di situ ada poin yang mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri bisa memberhentikan seorang kepala daerah yang dinilai tidak menegakkan protokol kesehatan dan juga penanggulangan COVID-19 di daerah masing-masing. Berkaitan dengan instruksi Mendagri ini, kemudian muncul semacam penafsiran bahwa seorang kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati serta wali kota, bisa diberhentikan oleh seorang Mendagri. Ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan dan diskusi hukum yang sangat menarik. Sejumlah pakar hukum tata negara kemudian mendiskusikan dan memberikan opini soal ini. Bahkan seorang Yusril Issa Mahendra, pakar hukum tata negara yang pernah juga menjadi Menteri Hukum dan HAM, juga memberikan opininya. Soal instruksi ini ya kemudian disindir oleh politisi Gerindra Fadlizon. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah instruksi dari Menteri Dalam Negeri bisa kemudian mengalahkan dan membatalkan posisi seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Agak sulit untuk dibantah bahwa instruksi Mendagri ini terbit berkaitan dengan munculnya atau ribut-ribut pengumpulan massa yang dalam jumlah yang cukup besar di markas FPI Petamburan. Dan kemudian yang paling banyak disalahkan adalah Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Anies Baswedan, karena dinilai tidak menegakkan protokol kesehatan. Apalagi kemudian Menko Polhukam Mahfud MD secara tegas dalam jumpa pers yang didampingi oleh sejumlah petinggi negara, diantaranya Panglima TNI, kemudian Wakapolri, dan juga Kepala BIN Budi Gunawan, serta Kepala BNPB atau Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo secara jelas menuding bahwa kerumunan massa di Petamburan itu menjadi tanggung jawab dari Anies Baswedan, karena kewenangan untuk menegakkan peraturan itu berada di tangan kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan. Seperti sama-sama kita ketahui, kemudian Anies Baswedan harus menjalani pemeriksaan polisi. Pada waktu itu Polda Metro Jaya memanggil Anies Baswedan untuk menjalani klarifikasi. Dan pada Selasa kemarin Anies Baswedan sudah menjalani klarifikasi dan berlangsung cukup panjang, yakni selama 9 jam. Anies tiba di Polda pada pukul 9.43 dan kemudian meninggalkan markas Polda pada malam harinya pukul 19.30. Belakang Pak. Pak, lihat sini Pak. Pak, lihatin sini Pak, kanan Pak. Ah, sini Pak. Kanan. Pak, Anies. Duduk. Anies. Anies.
Diko udah dapat belum gambarin itu? Pak. Kiri dikit Pak ini. Pemeriksaan Anies ini sendiri juga banyak dipersoalkan. Salah satunya dari pakar otonomi daerah, Profesor Joher Mansah Johan. Beliau ini dulu juga pernah menjadi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Profesor Joher Mansah menjadi agak aneh, agak janggal. Kenapa kemudian seorang gubernur bisa diperiksa dipanggil oleh polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sebab seorang gubernur itu dalam Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan ketua dari Forkominda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Di dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu gubernur sebagai ketuanya, kemudian anggotanya terdiri dari ketua DPRD, Panglima, Pangdam setempat, kemudian Kapolda dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi. Jadi kalau kemudian seorang gubernur dipanggil oleh seorang Kapolda, bahkan dipanggil oleh penyidik di Polda, ini menurut Joher Mansah sebagai hal yang tidak tepat. Joher Mansah juga menyebut bahwa tindakan polisi itu tidak etis. Sikap polisi sendiri kelihatannya sekarang sudah mulai mengendur gitu. Melalui berbagai pernyataannya, Polda menyatakan bahwa seseorang yang dipanggil untuk menjalani klarifikasi bukan berarti dia akan menjadi seorang tersangka. Meskipun di dalam surat tersebut dinyatakan dengan mengutip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yakni berkaitan dengan Undang-Undang Kekarantinaan, disebutkan bahwa di situ ada ancaman hukumannya, ada pasal hukum ancamannya. Jadi media kemudian menafsirkan bahwa ini Anies diperiksa dalam kaitannya kemungkinan kasus pidana pelanggaran dari Undang-Undang Kekarantinaan tahun 2018. Memang benar, seperti katakan polisi, bukan hanya Anies Baswedan yang menjalani klarifikasi, sejumlah pejabat, kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan mauludan dan juga pernikahan dari Putri Habib Rizik Syihab telah menjalani klarifikasi. Melunaknya sikap polisi ini kelihatannya erat kaitannya dengan opini publik yang banyak membela Anies, dan bukan hanya kalangan biasa, tetapi mulai dari kalangan politisi, bahkan yang menarik seorang kepala BNPB, ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo juga membela Anies Baswedan. Begitu juga dengan Pangdam Jaya, ini kita sebut tadi sebagai salah satu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, menilai bahwa Gubernur DKI sudah menegakkan aturan dan protokol kesehatan di DKI. Ketika dia berkunjung di redaksi TV One, dia menyampaikan penilaiannya itu. Kerumunan yang terjadi kemarin di rumahnya Habib Rizik itu ada akad nikah dengan Maulid Nabi, ya itu kan sudah ada himbauan dari gubernur, surat dari gubernur yang ditandatangani oleh wali kota setempat sesuai dengan kewilayahan, agar menyelenggarakan, istilahnya menghimbau untuk penyelenggaraan itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya dari segi jumlah, kemudian dari segi jarak, kemudian dengan kesaksian dari Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dan juga kemudian Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, seharusnya secara hukum posisi Anies Baswedan sangat kuat. Para pakar hukum juga menyatakan bahwa gubernur tidak bisa dijerat dengan pasal 93 dan junto 9 ayat. Para pakar hukum termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa dikenakan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Sebab yang diberlakukan di Jakarta adalah PSBB, pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar, bukan undang-undang, bukan karantina. Dengan begitu, undang-undang kekarantinaan tidak bisa diterapkan kepada Anies Baswedan dan tentu saja kepada Habib Rizik.
Dan seperti kita ketahui, karena Habib Rizik sendiri kan sudah membayar denda yang ditagihkan oleh Pemprov DKI sebesar 50 juta karena pelanggaran pelaksanaan protokol atau pelanggaran terhadap protokol COVID yang diatur oleh peraturan daerah. Sekarang bagaimana dengan proses politiknya berkaitan dengan Impres Menteri Dalam Negeri tadi? Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra Sodik Mujahid menyatakan bahwa kedudukan seorang kepala daerah itu sangat kuat dan tidak bisa dipecat begitu saja atau dicopot oleh seorang menteri dalam negeri. Sebab ada aturan-aturan di dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang mengatur itu secara tegas. Tolong dikaji lagi dasar hukumnya, perundang-undangannya. Karena yang saya pelajari ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 dan saya baca tulisan di Profesor Yusril Iza Mahendra dikatakan bahwa kepala daerah itu pengangkatannya oleh KPU, pemilihannya oleh rakyat, ya kan? Dan dalam penetapan itu, Mendagri bahkan Presiden tidak bisa ikut campur dalam penetapan kepala daerah. Begitu kuatnya posisi kepala daerah. Ketika ada sengketa pun, ya KPU mempersilahkan dilakukan proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan sekali lagi Mendagri atau Presiden tidak bisa. Itu dalam proses pengangkatannya. Dalam pemberhentiannya itu juga dikatakan begitu, bahwa pemberhentian kepala daerah hanya bisa melalui proses impeachment oleh DPRD, ya, yang memilihnya. Dan DPRD pun dan kepala daerah pun itu punya hak untuk mengadu kepada Mahkamah Agung, ya. Jadi DPRD harus laporan proses impeachment-nya kepada Mahkamah Agung, dan kepala daerah yang bersangkutan saja punya ruang untuk membuat klarifikasi kepada Mahkamah Agung. Jika menurut Mahkamah Agung tidak memenuhi prosedur, tidak memenuhi proses, maka bisa ditolak impeachment oleh DPRD itu, ya. Ya. Nah, kemudian dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Presiden hanya bisa melakukan proses pemberhentian sementara. Jika apa? Jika kepala daerah kena pidana 5 tahun, ya, jika terlibat dalam terorisme, dan jika terlibat dalam upaya memecah belah bangsa. Itu pun Presiden harus berbicara dengan DPRD. Nah, begitu aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tentang 14 Nomor 23 tahun 14. Memang dalam pasal 67-nya dikatakan bahwa kepala daerah wajib memenuhi perundang-undangan, ya kan? Dalam pasal 78 ada ruang memang bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar undang-undang. Tapi prosesnya ada yang tadi melalui impeachment oleh DPRD, setelah DPRD juga melaporkan dan minta diuji kepada Mahkamah Agung, dan kepala daerahnya pun berhak untuk mengadu kepada Mahkamah Agung. Ya, udah ada satu hal lagi, alasan yang menetapkan bahwa Impres tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Ini menurut Profesor Yusril, ya, bahwa Impres tentu saja di bawah undang-undang. Sedangkan pasal 67C Undang-Undang 23 tahun 14 dikatakan bahwa pemerintah itu wajib memenuhi perundang-undangan dan boleh diberhentikan jika melanggar undang-undang, bukan melanggar sebuah Impres. Jadi menurut Sodik Mujahid, seorang kepala daerah tidak bisa begitu saja diberhentikan, dicopot oleh seorang presiden, apalagi seorang mendagri. Dan pendapat dari Sodik Mujahid ini juga dibenarkan oleh seorang ahli atau pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung, Dr. Budiono.
Ya, mekanisme pemberhentian itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014, di pasal selanjutnya pasal 79 sampai pasal 80 yang ini dan seterusnya itu ya artinya ini. Dan tiap-tiap peristiwa seperti meninggal atau tidak melaksanakan tugasnya selama 6 bulan, itu ada mekanisme sendiri gitu ya. Tidak disamaratakan. Proses pemberhentian seperti meninggal, itu memang wilayah Mendagri. Itu pun atas usulan secara administratif oleh DPRD. Tidak serta-merta Mendagri dengan kekuasaannya langsung menunjuk orang ataupun memberhentikan orang karena penafsiran Mendagri sendiri. Kalau itu yang dilakukan, maka kita kembali lagi kepada negara makstat. Ya, kita harus bisa membedakan antara pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban politik. Gitu ya. Kalau pertanggungjawaban hukum itu harus melalui mekanisme hukum. Gitu. Kalau pertanggungjawaban politik kepala daerah, ya harus bertanggungjawabnya pada penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu kepala daerah berikutnya. Jadi karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyat di daerah, bukan asal penunjuk, bukan atas penunjukan Mendagri ataupun presiden. Gitu. Kalau kita pakai cara-cara seperti ini, menginstruksikan dengan cara-cara mengancam, menurut saya ini tidak baik ya. Pemberhentian itu semua kepala daerah tahu gitu kan. Negara kita ini harus diurus dengan aturan yang baik, dengan mekanisme yang baik, bukan dengan mengatasnamakan aturan bisa seolah-olah mengancam. Maka perlu kita pertanyakan juga Bang Hari. Ya. Kita ini jangan-jangan kita ini nggak ada pemimpin, yang ada penguasa gitu ya. Kalau penguasa itu kan semau apa yang dia kuasa. Kalau pemimpin itu dia bisa bersifatnya melayani masyarakat ataupun rakyatnya gitu. Kalau penguasa semau mereka menafsirkan ini. Soal pemberhentian kepala daerah ini memang tidak mudah. Prosesnya panjang, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Yusril Issa Mahendra yang mengaku bahwa dia ikut mendraft peraturan perundang-undangan itu. Jadi harus didahului oleh proses hukum, kemudian proses politik yang disebut impeachment di DPRD. Jadi tidak bisa semata-mata begitu, karena meskipun kemudian sudah ada proses impeachment, prosesnya masih akan terus berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. Dan setelah kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari DPRD, biasanya itu baru kemudian seorang presiden atau menteri dalam negeri bisa memfollow up atau menindaklanjuti keputusan itu. Jadi posisinya hanya itu saja. Presiden dalam ini menindaklanjuti proses politik dan hukum yang bergulir dan kemudian setelah ada kekuatan hukum tetap diputuskan, baru ditetapkan, diberhentikan. Kasus ini pernah terjadi pada misalnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf pada waktu itu terlibat dalam kasus korupsi. Dan kemudian dia di proses pengadilan, dihukum di pengadilan, dan kemudian melalui proses di DPRA atau DPR Aceh, diproses pemberhentiannya dan kemudian diajukan kepada Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari DPRD, kemudian Presiden mengambil keputusan untuk memberhentikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Begitu juga kalau Anda masih ingat kasus yang pernah bikin heboh nasional pada waktu ini, yakni kasus Gubernur, maksud saya kasus Bupati Garut Aceng Fikri. Aceng Fikri ini pada waktu itu membuat heboh karena dia diketahui menikah dengan seorang wanita di bawah umur gitu. Jadi dianggap melakukan pelanggaran hukum. Dan prosesnya kemudian bergulir ke DPRD dan DPRD melakukan impeachment terhadap Aceng Fikri. Dari situ kemudian DPRD Garut mengajukan ke Mahkamah Agung, dan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari DPRD Garut, barulah Aceng Fikri dipecat. Suratnya dari Menteri Dalam Negeri kemudian diserahkan oleh Gubernur, pada waktu itu Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Ahmad Heriawan. Jadi prosesnya memang pemberhentian seorang kepala daerah ini sangat panjang, tidak mudah, berbelit melalui proses hukum dan kemudian juga melalui proses politik. Soal ribut-ribut bahwa seorang Menteri Dalam Negeri bisa memberhentikan kepala daerah ini bukan hanya kali ini saja.
pada waktu soal pembahasan Undang-Undang Omnibus Law, terutama pada klaster pemerintahan daerah, ini juga sempat muncul, isu ini sempat muncul. Bahkan pada waktu itu seorang anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sodik Mujahid, sempat mempertanyakan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri. Dan pada waktu itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku dia tidak tahu kalau betul memang apakah ada pasal semacam itu. Dan kalau betul memang ada pasal semacam itu, menurut Tito Karnavian dia akan menurunkannya alias mencabut. Karena memang itu tidak itu bertentangan dengan undang-undang. Karena itu ketika sekarang muncul sebuah instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang memberikan kewenangan seorang Menteri Dalam Negeri untuk memecat kepala daerah, ini menjadi sesuatu yang aneh gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Yusril Issa Mahendra bahwa Inpres itu saja tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apalagi sebuah instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Karena itu tentu saja tidak punya kekuatan hukum tetap. Tetap saja kalau ingin memecat seorang kepala daerah itu ada proses yang panjang seperti tadi, jalurnya tetap melalui DPRD. Tidak bisa seorang Menteri Dalam Negeri serta-merta kemudian memecat seorang kepala daerah. Munculnya instruksi Menteri Dalam Negeri ini memang sungguh mengherankan dan juga sekaligus juga mengejutkan. Ini terkesan bahwa instruksi ini memang sifatnya reaktif karena Menteri Dalam Negeri diperintah oleh Presiden untuk mengambil tindakan menegur seorang kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan, dan kemudian Menteri Dalam Negeri memfollow up dengan memberikan instruksi tersebut. Jaraknya hanya 2 hari. Jadi perintah dari Presiden kepada Menteri Dalam Negeri diberikan pada tanggal 16 November, hari Senin, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 November, instruksi itu kemudian muncul. Tidak berlebihan kalau para pengamat dan media juga berspekulasi bahwa target dari instruksi Mendagri ini adalah Gubernur Anies Baswedan. Karena ini berkaitan dengan munculnya ribut-ribut soal adanya kerumunan massa dalam jumlah besar pada peringatan Maulid Nabi di Petamburan dan juga pernikahan dari putri keempat Habib Rizik Syihab. Kalau benar seperti yang menjadi spekulasi media dan juga pengamat bahwa target dari instruksi Mendagri ini adalah untuk membidik Anies Baswedan, tentu saja Inpres ini sebuah amunisi yang tidak cukup memadai. Amunisinya tidak cukup besar untuk menjatuhkan seorang Anies Baswedan. Karena bagaimanapun dia adalah seorang gubernur terpilih yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat di Jakarta. Jadi tidak mungkin bisa begitu saja dibatalkan oleh instruksi seorang Menteri Dalam Negeri. Kalau betul dugaan para pengamat dan media ini lebih motivasinya lebih pada politik, bukan motivasi secara serius penegakan protokol kesehatan, tentu saja kasusnya akan berlanjut. Sebab dari sisi pidana dalam proses kepolisian kelihatannya akan sangat sulit untuk membidik Anies Baswedan. Begitu juga bila menggunakan instruksi Mendagri, tidak punya landasan dan dasar hukum yang sangat kuat. Kita masih akan menunggu bagaimana proses berikutnya. Sekali lagi kalau itu benar-benar proses politik, tentu akan ada seri-seri berikutnya. Akan muncul serangan-serangan baru terhadap Anies Baswedan. Tetapi untuk saat ini kelihatannya kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa target dari istana untuk mencopot Anies Baswedan itu meleset. Saya Hirs Munarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.